Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Rabiatul Zahro dengan NIM 3122102234. Saya di sini akan membahas tentang materi ta'aruf untuk memenuhi tugas dari UTS matkul PAI atau Agama 5. Nah, untuk pengertian ta'aruf ini saya kutip dari Ustazah Oki Setiana Dewi. Beliau berkata, jika ta'aruf ini bukanlah kegiatan yang seperti membeli kucing dalam karung, tetapi kita harus kenal dulu terhadap orang tersebut, tidak asal sembarangan, seperti kita mengenal bibit, bebet, bobotnya, seperti apa dia, lingkungannya, lalu bagaimanakah orang tuanya, perlakuan dia sehari-harinya bagaimana. Dan Ustazah Oki juga mengaitkan hal tersebut dengan peribahasa seperti buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Nah, peribahasa tersebut juga sangat berkaitan erat dengan perilaku diri kita di lingkungan keluarga kita dan di lingkungan masyarakat tersebut. Karena bagaimana perilaku kita dari bagaimana kita terlahir dari keluarga itu pasti tidak jauh beda dengan perlakuan kita nantinya di luar sana. Bahkan Rasul pun berbicara tentang bagaimana jika kita ingin menikahi seseorang, lihat dulu seperti apa fisiknya, apakah cocok dengan kita atau tidak. Nah, itu perlu dan penting juga kita melihat dari keturunannya, nasabnya, hartanya pun juga penting. Hal tersebut boleh dilakukan demi memantapkan diri kita. Nah, Ustazah Oki pun menambahkan hal tersebut, jika perempuan lihat pula kemampuan laki-laki tersebut, apakah dia mampu untuk membiayai segala kebutuhannya dalam artian menafkahinya secara lahir dan batin atau tidak. Nah, apakah laki-laki tersebut bertanggung jawab nantinya atau tidak. Nah, kita tuh tidak boleh asal memilih dalam hal calon untuk diri kita dan masa depan kita nantinya, seperti itu. Nah, yang paling dan tidak kalah penting dari semua hal tersebut itu adalah kita melihat seseorang tuh dari akhlaknya dan juga dari agamanya. Nah, kalau misalnya agamanya baik, tentu insya Allah kedepannya juga dia akan baik juga dalam membimbing kita dalam hal keadilan di hidup kita. Nah, jangan karena misalnya nih kita dijodohkan karena dia ini seorang hafiz katanya gitu. Nah, kita jangan asal langsung milih, oh mungkin karena dia seorang hafiz jadi kita percaya kalau dia itu orang baik. Nah, kan kita harus menyelidiki dulu, kita itu harus seperti kayak waspadalah dalam memilih seseorang. Kita tuh harus mencari tahu dulu faktanya tentang kepribadiannya dari orang-orang terdekatnya kah atau dari temannya kah. Kita tuh sebelum memilih orang tersebut untuk menjadi imam kita bagi perempuan ya, atau mungkin bagi laki-laki sebagai makmumnya ya, sebagai ibu dari anak-anaknya gitu. Kita tuh harus terlebih dahulu tuh menginvestigasi seseorang tersebut dengan cara kita mencari tahu tentang kepribadian seseorang tersebut, bagaimana kebiasaannya, perlakuannya juga, sebelum kita itu mengeksekusi atau kita itu menerima seseorang tersebut di hidup kita. Nah, berikut beberapa pertanyaan dari kawan-kawan kita mengenai ta'aruf. Sedikit jelasnya saya akan menjawab dari hal-hal yang saya ketahui terhadap hal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menanyakan perihal tentang syarat-syarat apa aja yang harus dilakukan untuk menjalani sebuah ta'aruf. Terima kasih. Nah, menjawab pertanyaan dari salah satu teman kita, beliau menanyakan bagaimana sih dan apa saja sih
syarat yang harus dipenuhi ketika kita akan menjalankan ta'aruf. Nah pasti kita jadi pertanyaan juga ya, apa aja sih syaratnya gitu kalau misalnya kita mau menjalin ta'aruf gitu dengan seseorang. Nah yang pertama tuh kita itu harus siap mental, udah jelas kan, berarti mental kita itu emang mentalnya sudah siap untuk berkeluarga gitu, sudah siap untuk bertanggung jawab atas semua hal tindak tanduk yang kita ambil nantinya. Nah yang kedua, siap finansial ya, bagi laki-laki terutama ya, siap finansial, apakah dia bisa untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri dan juga keluarganya, kan nanti akan berkeluarga, otomatis kan laki-laki tersebut harus siap dalam bertanggung jawab di finansialnya. Nah yang ketiga ada yang namanya siapkan ilmu, karena kita tuh sebagai seorang istri nantinya kita juga kan perlu dibimbing oleh seorang suami gitu. Lalu ilmu tersebut tuh apa aja sih? Ilmu pernikahan, ilmu parenting, keluarga, ilmu cara mendidik anak gitu. Ilmu sebelum pernikahan itu benar-benar penting, parenting nanti semua itu bakalan kepake dalam pernikahan tersebut. Nah seterusnya. Nah selanjutnya tuh kita tuh syaratnya tuh mempersiapkan data diri ya kan. Kalau misalnya kita mau taruh kan gak mungkin kan kita nggak punya data diri gitu. Kita siapkan nama kita, pekerjaannya apa gitu, kita bekerja di mana, anak keberapa gitu. Nah nantinya pihak perempuan yang menerima atau pihak laki-laki yang menerima CV tersebut tahu gitu apa yang akan mereka tanyakan, tahu kamu siapa gitu. Nah selanjutnya adanya perantara, nggak boleh namanya kalau ta'aruf itu chattingan antara dua jenis ya, kayak laki-laki dan perempuan chattingan dalam satu chat pribadi gitu, jadi harus melalui perantara gitu. Nggak hanya kamu dan calon tersebut, tapi ada perantaranya gitu. Jadi kita nggak bakalan terbawa nafsu, kita bener-bener kayak hal tersebut tuh karena Allah gitu ya. Terus yang keenam tuh adanya kita itu menjaga pandangan dan menutup aurat ya. Kalau menutup aurat kan udah jelas ya, dalam Islam tuh Allah menyuruh kita untuk menutup aurat bagi laki-laki dan juga bagi perempuan. Wabarakatuh. Saya mau bertanya terkait ta'aruf itu biasanya waktunya tuh berapa lama ya? Pertanyaannya menarik banget ya, kira-kira tuh kalau proses ta'aruf itu berapa lama sih gitu ya. Pasti jadi pertanyaan juga gitu, waktunya kapan gitu, selesainya kapan. Nah saya mengutip dari Agus Ari Wibowo dalam buku Ta'aruf Khitbah Nikah Malam Pertama ya. Nah kan hal kayak gini tuh hanya dilakukan oleh orang-orang yang serius aja ya, emang bener-bener serius yang mau nikah gitu, nggak hanya bercanda. Nah biasanya paling cepat itu waktunya tuh 1 bulan kita bertukar CV dan lain-lain gitu. Dalam sudah jelas ya, dalam perantara orang 3 juga ya, nggak berdua gitu, nggak dari pasangan tersebut. Nah paling lama itu biasanya 3 bulan. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan bertanya mengenai ta'aruf. Kira-kira apakah boleh dalam masa ta'aruf seseorang itu chattingan secara pribadi? Sekian pertanyaan saya, silakan dijawab. Sebenarnya pertanyaan ini tuh 11-12 ya sama yang saya jelaskan sebelumnya gitu. Boleh nggak sih kita chattingan berduaan sama pasangan kita gitu, yang mau jadi pasangan kita nih ketika ta'aruf gitu. Nah jawabannya nggak boleh ya karena kan namanya ta'aruf itu perkenalan dari kita berdua tuh melalui perantara, nggak kita berdua doang chattingan. Dalam ta'aruf tuh harusnya kita melalui perantara, nggak chattingan berduaan, karena itu bisa merusak yang ada nanti nafsu yang masuk ke dalam hal tersebut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin memberikan pertanyaan kepada Dewi. Pertanyaannya, jika dalam ta'aruf kalau pihak keluarga cowok kurang suka sama calon ceweknya, sedangkan ketika bertemu cowok atau ceweknya udah bisa nerima atau saling suka,
Itu gimana ya ke depannya hubungan mereka? Apakah masih bisa diterima atau tidak hubungan mereka? Oke, pertanyaan terakhir ini benar-benar menarik ya dan bikin kita penasaran gitu. Kira-kira kalau misalnya pihak keluarga cowok nggak setuju dengan pihak wanita, apa sih harus yang kita lakuin gitu loh. Nah, sebenarnya kembali ke kebijakan masing-masing gitu ya. Kalau misalnya pihak keluarga laki-laki nggak setuju tentang eh, pemilihan calon wanitanya, tentu mungkin eh, wanita tersebut tidak sesuai kriteria dari pihak keluarganya. Nah, mungkin kalau misalnya emang laki-lakinya emang udah suka sama pihak wanitanya, nah kalau itu kembali lagi juga kepada prinsip dari keluarga laki-laki tersebut. Perlunya adanya pendekatan juga, diskusi yang lebih matang dari pihak laki-lakinya, apakah mau menerima atau enggak, kan karena hubungan ini tuh antara dua keluarga, jadi kan gak enak loh kalau misalnya salah satu ada yang gak nerima kan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.